Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa huwa aradun yaqtadil qismata li dzatihi. Jadi kam itu adalah arad yang memastikan kismah karena dirinya. Tanyanya heula nya. Hiji dua tilu. Adul maqulati fi ashrin sa'unzimuha fi baiti syi'rin la'la fi rutbatin faghala al-jawharul kammu kaifun wal mudhafu mata ainun wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila. Terus ya. Bisa hafal. Nah, jadi kita pahami dulu apa itu kismah. Apa itu kismah? Itu kan arad yang melazimkan kepada kismah karena zatnya. Kemarin kita membahas bahwa kismah itu bisa diitlak atas wahmiyah. Nah, kita pahami dulu apa itu kismah wahmiyah. Wadzalika bi ayyafrudhu fihi syai'un atau bi ayyafrudhu fihi syai'un ghairu syai'in. Apa? Dikira-kirakan di dalamnya satu perkara yang mana perkara itu bukan perkara. Syai'un ghairu syai'in. Jadi maksudnya perkara bukan perkara itu kayak kita membagi burung phoenix. Burung phoenix bisa dibagi enggak? Nah, itu wahmiyah. Bukan fi'liyah, bukan fi'liyah. Wa 'alal fi'liyati, dan atas fi'liyah bi ayyan qati'a wa yanfasila bil fi'li. Jika dia itu jadi terpisah dan jadi terputus secara realita. Berarti itu namanya qismah fi'liyah. Ai tahaddatsa lahu huwiyatani. Itu menjadi baru baginya. Nah, sekarang apa maksud jadi yanfasil bil fi'li? Sesuatu itu jadi terpisah karena dirinya. Bukan karena dirinya. Dia terpisah secara kenyataan. Itu maksudnya apa? Ai tahaddatsa lahu huwiyatan. Jadi terbagi baginya dua huwiyah. Ba'da an kana huwiyatan wahidatan. Setelah sebelumnya dia satu huwiyah. Paham itu ya? Ini berapa kertas nih? Satu kertas. Nanti disobek. Jadi berapa kertas? Jadi dua kertas. Kalau dikira-kira sama yang tadi jadi setengah kertas. Kalau dikira-kira sama yang tadi. Tapi ini mah enggak. Ini jadi satu kertas. Ini jadi satu kertas. Jadi dua kertas. Nah, ini kan tadinya nyambung. Tapi jadi dua lembar tuh. Ini kalau kamu ke pabrik kertas itu kan meteran tuh. Meteran dipotong-potong. Jadi ini jadi satu kertas. Padahal kan tadinya satu lembar itu. Tapi kalau sudah dipotong-potong tetap jadi satu lembar. Ya, kalau satu lembar dibagi 10 berapa? Bukan 1/10 lembar harusnya, bukan. Masa satu bagi 10 jadi 10? Jadi 1/10 lembar dong harusnya. Tapi kita nggak ada yang bilang 1/10 lembar, tapi bilangnya satu lembar saja. Iya kan? Jadi dia jadi dua huwiyah begitu minimalnya. Tadinya satu huwiyah dia. Kemudian dia infisol menjadi dua huwiyah. Nah, itu namanya apa? Kismah bil fi'li itu. Kismah bil fi'li. Wal jumhuru arraful kamma biqabulil kismati. Nah, adapun kam, tadi kan kismah. Paham kismah ya? Adapun kam, para ulama itu jumhur mentakrif kam itu dengan apa? Biqabulil kismati. Menerima kepada kismah. Jika sesuatu ini menerima kismah, maka dia adalah kam. Yastuk ilaihi kam. Faqalu huwa aradun yakbilul qismata lidzatihi. Maka berkata para ulama, kam itu adalah arad yang menerima kismah karena zatnya.
Wal muradu al-wahmiyatu. Yang dimaksud di dalam takrif ini adalah al-wahmiyah. Bukan yang fi'aliyah. Matahari itu kena makulatul kam tidak? Bisa dipotong. Mana dipotong? Sok coba potong. Wahmiyah begitu. Dia wahmiyah. Secara waham dia bisa dipotong. Secara fi'ali dia tidak bisa. Nah, karena tidak ada alatnya begitu. Maka yang dimaksud di sini adalah wahmiyah. Qalahu fi syarhil maqasid. Wa dzalika li'annal fi'liyata la yaqbilu al-kamal muttasil alladhi huwa al-miqdar. Kenapa yang dimaksud itu adalah wahmiyah, bukan fi'liyah? Karena fi'liyah tidak menerima kepada fi'liyah itu al-kamul muttasil alladhi huwa al-miqdar. Kam muttasil tidak menerima, yang mana dia adalah al-miqdar. Bentar. Kenapa yang dimaksud adalah wahmiyah bukan fi'liyah? Karena fi'liyah la yakbiluha, tidak, karena fi'liyah itu tidak bisa berhadapan dengannya al-kamul muttasil. Kam muttasil, yang mana kam muttasil itu adalah miqdar. Coba. Kam muttasil itu bagaimana ya? Kam muttasil itu kan menjadi terbaginya sesuatu. Ya, menjadi terbaginya sesuatu. Ini kalau falasifah agak repot emang ngobrolnya. Nih sekarang begini, coba. Apakah ini menerima kam munfasil secara fi'ali? Menerima kam munfasil, menerima. Bagaimana kam munfasil itu secara fi'ali? Ya kita bisa ambil satu lagi nih. Atau misalkan dia jadi dua lah, jadi begini. Ini jadi kam munfasil. Apakah ini menerima kam muttasil? Gimana? Gak bisa, kita akhirnya akan kam munfasil terus. Di dalam kenyataan itu akhirnya bakal terus-terusan kam munfasil. Kam muttasil gak bisa. Fil fi'il. Dia wahmiyah. Kam muttasil itu. Bukan fi'liyah. Paham ya? Nah, Allahu a'lam. Kayaknya sih gitu maksudnya. Kenapa yang namanya fi'liyah tidak menerima kam muttasil? Sedangkan kam itu kan ada dua. Ada kam munfasil, ada kam muttasil. Di dalam fi'li, kam muttasil ini tidak bisa terjadi. Karena tatkala kita bagi, itu jadinya munfasil. Jadinya munfasil, bukan muttasil. Muttasil itu wahmi. Kalau yang dimaksud ini fi'liyah, nanti ta'rifnya jadi tidak jami'. Kenapa yang namanya kismah fi'liyah tidak menerima kam muttasil? Lima taqarrara annal qabila yabqa ma'al maqbul. Karena apa yang telah nampak, telah jelas bahwa qabil yabqa ma'al maqbul. Itu tetap beserta adanya makbul. Wallahu a'lam, mungkin begini. Jadi ini apakah dia menerima kam muttasil? Menerima. Tapi ya gimana, tetap kayak gini. Enggak terbagi begitu. Kalau ulat terbagi, ya di sini aja, dihin saja. Ya mau gimana gitu. Jadi qabil ya, makbulnya tetap di dalam fi'li. Harus munfasil. Di dalam fi'linya nggak bisa tetap. Wa illa lam yakun qabilan lahu. Jika sudah tidak bisa, jika tidak tetap makbulnya, sudah tidak menerima. Kan kalau misalkan nanti nih, miqdar tuh kayak apa ya? Misalkan ini berapa senti kira-kira nih? Ada 15. Ada 15. Misalkan ini 15 senti nih. Ya, 15 senti. Apakah ini menerima 15 senti? Menerima kan? Menerima 15 senti itu harus masih kayak gini. Kalau misalkan maksud menerima 15 senti terus 1 senti, 1 senti, 1 senti, akhirnya ini jadi tidak menerima 15 senti. Akhirnya jadi menerimanya 1 senti.
Jadi harus tetap begini. Jadi di dalam fi'li, kalau dia menerima kam muttasil, dia harus tetap begini. Harus itu. Kalaupun fasil kan jadi 3 bisa. Bisa jadi 3 fi'li. Tapi kalau jadi 1 senti, ini menerima 15 senti, tatkala dipotong 1 senti 1 senti, jadi sudah tidak menerima 15 senti. 1 senti menerima 10 mili misalkan. Nanti nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa terus kalau dalam kenyataan. Bisanya fitihan. Wa inda urudil fasli wal fakki alal jismi la yabqal miqdarul awwalu bi'ainihi. Itu betul berarti. Dan tatkala datang fasol wal fakki, tatkala datang keterpisahan alal jismi atas jisim, la yabqal miqdarul awal. Miqdar pertama sudah tidak tetap. Yang tadinya 15 cm jadi 1 cm. Bi'ainihi dengan ainnya, li'annahu muttasilun wahidun fi haddi dzatihi. Karena ukuran yang tadi masuk itu ada di dalam had zatnya. La mufassalun fihi aslan bal yazulu. Tidak terpisah di dalamnya sama sekali, tetapi jadi hilang. Ya kalau ini sudah dipotong 1 cm 1 cm, mana 15 cm-nya? Nggak ada. Begitu. Iya, jadi yang lain. Jadi sudah nggak ada. Yang tadi menerima 15 cm itu sudah nggak ada. Ya, mana yang tadi menerima 15 cm? Udah nggak ada. Nah, ya zulu jadi hilang. Jadi yang tadi udah nggak ada. Wayah suluhunaka kamani. Dan hasil di situ apa? 2 kam. Ai miqdaroni akhoroni lam yakuna mawjudaini bil fi'li. Yaitu 2 miqdar yang lain yang mana tidak mawjud bil fi'l. Naam, al-kamul muttasilul halu fil madatil jismiyati yu'iddul madata liqabulil qismatil infikakiyati wa in lam yakun ijtima'u dzalikal kammi ma'atil kal qismati. Ini ada istidrok dulu. Ya. Kam muttasil yang mana dia itu halun fil madatil jismiyah seperti 15 cm yang dia itu merasuk di sini. Yu'iddul maddata liqabulil qismatil infikakiyah. Dia akan menjadikan maddah ini menerima kismah infikakiyah. Kalau dia itu menerima 15 cm, berarti dalam kenyataannya dia bisa dipotong sama 15 bagian 1 cm 1 cm. Atau 2 bagian 7 cm setengah 7 cm setengah, dia jadi bisa menerima. Nah, wa in lam yakun wa in lam yumkin ijtima'u dzalikal kami ma'atil kal qismah. Meskipun tidak mungkin berkumpulnya kam itu beserta kismahnya itu. Jadi kalau misalkan sudah diputus, sudah tidak berkumpul lagi. Wa ma'lumun annal mu'adda la yujami'ul athar. Dan diketahui bahwa yang dihitung itu tidak akan berkumpul dengan asar. Bal yang adimu inda wujudi. Tetapi jadi tidak ada tatkala adanya. Kal khutowatil musilah lil qasdi. Seperti khutowat. Langkah-langkah. Al musilah yang berkesinambungan. Fal qabilu lil qismatil infikakiyah hiya al maddah. Fal qabilu. Nah, sudah selesai itu ya. Kal khutowatil musilah lil qasdi. Seperti apa langkah-langkah yang menyampaikan kepada maksud. Berapa langkah kamu dari sini ke sana? Dari sini ke sana misalkan aku ke pintu tuh. Kan nggak ada 20 langkah itu. Ini satu langkah itu. Satu langkah begitu. Karena kalau misalkan sudah 1 langkah itu kan jadi 19. Sudah 1 langkah jadi 18. Jadi nggak ada sebetulnya itu. Butuh sampai 20 langkah itu nggak ada. Dalam kenyataannya itu. Untuk itu oke. Untuk itu oke. Nah, itu sok error aja dari ininya. Sok error dari ininya. Itu begitu ya. Ada sok kadang-kadang error ya. Tadi aja gak sok error ya memang. Biasa ada sok error ya. Tapi ya keradahan deh. Jadi memang langkah seperti gitu ya.
Jadi lamun misalkan orang khotowat lil qasdi kepada maksud itu satu langkah saja. Ya, kepada maksud satu langkah itu. Fil kharij di dalam kenyataannya. Di dalam kenyataannya begitu. Itu kan kalau dihitung 1, 2, 3, jadinya berapa? 20. Tapi dalam kenyataannya ya 1, 1, 1, 1. Gitu. Eta mah bisa sih diopatin. Bisa dihijikeun eta mah. Bisa dihijikeun. Kemudian. Nah, fal qabilu lil qismatil infikakiyati, maka yang menerima kepada kismah infikakiyah ya, hiya al-madah. Jadi yang bisa menerima kepada kismah infikakiyah apakah tadi kalau kismahnya muttasilah. Ya, kismah muttasilah. Kismah muttasilah itu jadi bagian ke dalam kan? Kalau kismah infikakiyah dia bagian keluar. Maka lazimnya apa? Kalau dia bisa menerima kismah muttasilah, maka dia bisa menerima kismah infikakiyah. Fil kharij kan begitu. Kalau dia bisa menerima kismah muttasilah fi dhihan, maka dia bisa menerima kismah infikak fil kharij. Nah, apa yang bisa menerima kepada kismah itu? Hiya al-madah ay al-huyula al-baqiyah bi'ainiha ma'al infikak wal infisol dunal miqdar alladhi huwa al-kammul muttasil. Jadi ini perkataannya falasifah. Yang bisa menerima kismah infikakiyah itu adalah madah. Jadi huyulanya. Al-baqiyah bi'ainiha, yang madah itu tetap dengan ainnya. Ma'al infikaki wal infisol, beserta keterlepasan dunal mikdar, bukan mikdarnya itu. Alladhi huwal kamul muttasil, yang mana itu adalah kam muttasil. Paham? Tuh. Nih. Jadi tahqiqnya para kan kalau kita makan jauhar ya yang maujud fil kharij itu. Kalau si falasifah itu kan huyula. Nah, sebetulnya yang menerima infikak itu apa? Nih kam tuh ada dua, ada kam munfasil, ada kam muttasil. Kam muttasil itu kan kalau kita lihat kayak jarak saya dari saya ke sana tuh, dari sini ke pintu itu. Kan enggak ada 20 langkah sebetulnya enggak ada. Karena ini satu-satu dan itu kan apa? Cuman ibarat dari bisa inkitonya, mana diputuskan enggak diputus juga kan jadi 20 langkah gitu kan enggak? Itibari kan Quran. Nah, jadi tatkala kita sebut aja ini tadi 15 cm. Ini kan menerima nih mutasil 15 cm. Dan dia pun kan bisa infikak 1 cm 1 cm. Yang masuk bisa kena oleh kam munfasil infikak tadi, apakah diri jauharnya atau mikdarnya? Mikdar itu apa tadi? Panjang ya. Panjangnya ini 15 cm. Yang bisa kena keterputusannya itu 15 cm-nya atau jauharnya? Jauharnya. Jadi dari 15 cm-nya mah amrun i'tibari begitu. Jadi di sini nanti ada dua kam munfasil dan kam muttasil. Kam munfasil dan kam muttasil ini kenanya dua-duanya ke jauhar. Jadi bukan gini, ini kena ke muttasil dulu 15 cm, terus nanti muttasilnya munqati'. Dia jadi terputus-putus. Enggak. Hah? Enggak. Jadi gini, ini kan apa? Ini kan arod. Ini kan arod. Ya, jauhar kan ya, jauhar. Nanti kan ada dua arod nih. Kan arod itu kan tempatnya di jauhar nih. Jauhar. Nanti ada yang namanya apa? Mikdar. Mikdar itu seperti panjang cm misalkan. Nah, ini tadi jauhar ini 15 cm. Dari 15 cm. Kemudian kan ada yang namanya apa? Munfasil. Kamun munfasil. Kamun fasil ini dia hululnya di mana? Di jauhar apa di sentimeter?
di jauhar, bukan di sentimeter begitu. Jadi dua-duanya di sentimeter, cuma yang satu i'tibari, kalau ini mah bisa memang fi'li, keterputusan. Ya kan pikiran kita begini, ini kan 15 cm, 15 cm-nya dipotong-potong. Enggak. Bukan 15 cm-nya dipotong-potong, dipotong-potongnya jauharnya begitu. Jadi yang menerima, yang qobiliyah, yang menerima kepada mutasil dan munfasil, itu jauharnya. Kalau falasifah bilangnya huyulanya. Paham? Wala yakbilul kamul munfasilu aidon al-qismatul fi'liyatu. Dan kismah fi'liyah tidak menerima kam munfasil juga. Kismah fi'liyah. Coba, bukan jauharnya ini. Kismah fi'liyah tidak menerima kam munfasil li'annaha ibaratun an zawalil ittisal. Karena yang namanya kismah fi'liyah adalah ibarat dari zawalul ittisal, hilangnya ketersambungan. Paham gak nih? Jadi ada dua istilah. Yang satu kam munfasil, yang kedua kismah fi'liyah. Nah, kismah fi'liyah itu apa? Apakah kismah fi'liyah dia menerima yang namanya kam munfasil? Tidak begitu, tidak menerima kam munfasil. Kenapa? Karena kismah fi'liyah itu ibarat dari keterlepasannya ittisal. Ini dia tadi ittisal nih, antara 7,5 cm ini dengan 7,5 cm ini ittisal. Dipisah jadi munfasil, jadi munfasol. Jadi terpisah. Terpisahnya itu namanya kismah fi'liyah. Nah, keterpisahan itu apakah dia kena oleh kam munfasil? Tidak. Yang kena kam munfasilnya tetap apanya? Jauharnya. Qat'an. Wa ma'lumun anna ma'rudul kamil munfasil wa huwa al-ma'dud min haitsu innahu ma'rudun laha la yakunu muttasilan wahidan fi nafsi. Dan diketahui bahwa ma'rudul kam, arid ma'rud, yang didatangi oleh kam munfasil, wahwal ma'dud, yaitu perkara yang bisa dihitung, min haitsu innahu ma'rudun laha, dilihat dari segi bahwa sesuatu yang bisa dihitung itu adalah tempat datangnya apa? Kam munfasil, la yakunu muttasilan wahidan fi nafsihi. Dia tidak muttasil satu fi nafsihi di dalam dirinya, bal munfasilan ba'dahu an ba'din, tapi terpisah yang satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan kita ini melihat ini nih, melihat apa? Kertas ini. Dia kan bisa kena oleh kam munfasil. Tapi kan sebetulnya itu apa ya? Dilihat dari segi dia ma'rud ya. Dia sesuatu yang didatangi oleh kam munfasil. Tatkala dia itu munfasilnya fi'li, maka dia munfasil antara yang satu dengan yang lain. Atau kalau kita mau lihat, ini kan sebetulnya terpisah. Sebetulnya apa? Terpisah. Tapi keterpisahannya ini terlalu rapat. Keterpisahannya terlalu rapat. Kue brownies itu terpisah sebetulnya. Ada bolong-bolongnya. Cuman dia terlalu rapat. Tidak invisol, tidak mutasil sejati begitu. Nah, ini sebetulnya dia hakikotuh. Ya, fil hakikoh, ini kan falasifah. Kalau mutakalimin bilangnya itu enggak munfasil, itu bilangnya mutasil. Jadi patokan munfasil sama mutasilnya beda. Kalau mutakalimin tatkala sesuatu ini dia tidak bisa dimasuki oleh jirim yang lain, ini namanya mutasil. Ini bersambung. Ini siapa? Mutakalimin. Tatkala bisa di antara syai'ain, di antara dua perkara ini, dia bisa diselingi dengan jisim yang lain, maka dia namanya munfasil. Dia terpisah. Kalau si falasifah, mereka tidak melihat seperti itu. Mereka melihat semua perkara itu yang munfasilan, terpisah semuanya. Cuman keterpisahannya ini ada yang rapat, ada yang tidak begitu. Ini si siapa? Si falasifah.
Nah sekarang kalau menurut falasifah pada akhirnya yang terkena oleh kam munfasil itu pada kenyataannya mana? Pada kenyataannya pada akhirnya juga munfasil juga begitu. Sudah terpisah kok kena kam munfasil bagaimana gitu. Jadi kan kalau itu kok dipisah lagi. Ya. Ini kalau kita lihat kayak apa ya? Ya kayak bolu itu, bolu brownies terus apa sesuatu yang seperti menyatu gitu. Padahal dia terpisah, ya. Kain begitu, kain. Nah, itu kayak menyatu kan, padahal dia dia terpisah, begitu. Kemudian, wa idza lam yatasawwar wahidun fi nafsi bal munfasilan ba'du an badin fala yumkin hunaka zawalu ittisalin haqiqiyyin wa idza lam yutasawwar dzalika fil ma'dud alladhi yakunu mahsusan, maka jika tidak tertasawurkan itu pada ma'dud alladhi yakunu mahsusan, yang mana itu apa mahsus, fa'ula fil adadil aridilahu kama afadahu fi syarhil mawaqif wa ghairihi. Sudah selesai ya. Bertiasa di lebetan. Dia terpisah atau menyatu? Berarti terpisah atau menyatu? Muntiasa di lebetan. Berarti munfasil. Ya. Ya, ayah fasol tah. Ayah fasal begitu. Ayah pemisah. Kemudian al-qismah, dia menerima qismah. Jadi qismah itu begitulah. Jadi kalau misalkan kita melihat nanti ya akhirnya akan berbeda pendapat juga antara mutakalimin dan falasifah, apakah dia menerima qismah atau tidak, apakah dia kena kam atau tidak. Makanya nanti kam ini apakah dia perkara yang maujud khariji atau dia itibari, begitu nanti itu. Ke sana larinya nanti. Paham ya? Larinya nanti ke sana apakah dia itibari atau khariji. Kemudian lidzatihi adalah lafaz lidzatihi. Muta'alliqun biyaqbalu ay qabuluhul qismata dzatiyun lahu. Maksudnya apa nih? Ada makna li dzati. Maksudnya menerima kismahnya itu dzati baginya. Dzati baginya. Bimakna annahu la madkhala lil ghairi fi qabulihi laha. Yaitu dalam pengertian tidak ada tempat masuk bagi selainnya di dalam menerima sesuatu itu atau menerima kamnya itu laha bagi kismah. Paham tuh? Iya. Ini apakah dia si kertas ini dia menerima kam kan ya, imam munfasil au muttasil. Jadi nampi dua nanata iya kanu kam nampi ya. Siapa si kertas itu. Nah tatkala kam ini menerima kismah, sekarang kita tanya apakah di sini ada warna putih? Ada. Apakah warna putih ini menerima kam? Apakah warna putihnya ini menerima kam? Tidak, qat'an. Iya, karena yang kenanya kan jauharnya. Jadi nanti si putihnya ini ikut sama jauharnya. Kalau jauharnya dibagi dua, si putihnya pun jadi kebagi dua begitu. Si putihnya mah nggak menerima kam. Makanya pakai lidzatihi. Jadi arod yang melazimkan kepada adanya kismah karena zatnya itu arod. Karena zatnya itu arod. Jadi kenapa kertas ini bisa menerima kismah? Karena ada arod kam begitu, bukan karena jauhar. Karena ada arod kam. Kalau tidak ada arod kam, ini tidak akan bisa terpisah. Karena kamnya. Karena kamnya. Ya, sekarang kenapa si putih ini kok bisa menerima kismah? Qat'an karena mengikuti jauharnya. Bukan karena dia kena oleh kam. Tidak punya kam si putih mah. Ya kalau putih kena kam atau jadi tasalsul. Qiyamul arad bil arad jadinya itu nanti.
Tasbihul arodna kita salsul. Qiyamul arad bil arad. Qiyamul arad bil arad. Qiyamul arad bil arad akan melazimkan kepada apa? Qiyamul arad bil arad. Wujudu ma la nihayata lahu, begitu. Tidak akan ada akhirnya. Halo? Aing mah makin beti makin pinter, didinya makin liar ya. Bener gara-gara wareg ya Pak. Geus kosong wareg geura. Gara-gara wareg. Bagian membeli. Terus bentar lagi lebar. Masih bisa? Masih bisa? Nah, makanya ada kata-kata lidati. Wa huwa qayyidun mukhrijun lil kammi bil ardi. Nah, maka lidatihi ini dia adalah qayyid yang mengeluarkan bagi kam bil arad. Wa huwa alladhi yuqalu innahu kam bisababi muqaranatihi lil kam. Aduh. Cai itu gitu. Habis. Duh. Bahalo do. Air teh. Entar, iya teh aja. Air teh. Kurang minum ya. Halo dok. Biasanya kita CF, masa CF. Awet biasa. Biasa nama awet. Wah, kok iya baru jadi kami. Belarot. Nah, mana tadi? Nah, ini lidatihi ini untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan yang bisa menerima kismah karena arod. Jadi kayak si putih tadi, putih ini menerima kismah bukan lidatihi tapi karena li arodihi. Ya, jadi karena sesuatu yang datang kemudian, karena si putih ini dia menetap pada jauhar, jadi dia bisa dipotong begitu. Dan yang kena oleh kamnya sendiri dia jauhar. Nanti si putih jadi bisa kena bahasa, dia kena oleh apa? Oleh arod kam bil arod, bukan lidatih. Jadi disebut menerima kam lil arod, bukan menerima kam lidat. Dadat memang gak menerima kam. Paham? Halo? Jauharnya. Jadi dia apa? Arod yang melazimkan kepada adanya kismah karena zatihi. Berarti itu namanya kam. Kalau yang dia itu melazimkan kepada kismah karena arod, dia bukan kam. Paham? Bahwa alladzi yuqalu innahu kam bisababi muqaranatihi lil kam bidzat. Jadi dia itu adalah kam karena sebab apa? Berbarengannya sesuatu itu dengan yang kam bidzati. Jadi kenapa putih ini bisa menerima kismah? Karena dia berbarengan dengan sesuatu yang menerima kismah bidzat. Si jauharna eta. Kama fi syarhi tajrid. Wa huwa arba'atu aqsamin. Dan kam itu ada 4 aksamnya itu. Salah. Nah, ini kam apa? Ini kam yang muqaranah. Jadi bukan kam bidzat. Bukan kam bidzat. Paham ya? Iya. Jadi bukan bisa kam muqaranah lil kam bidzat. Jadi bukan kam bidzat. Kalau kam lidzatihi nanti pembagiannya. Itu kal adad wal maqadir wal khatti kan itu kan? Itu kam yang lidzatihi.
Ini mah pembagian kam bukan lidatihi, tapi karena adanya muqaranah bil arad. Yang pertama apa itu? Mahallun, mahal. Mahal. Tapi ini atas qaul falasifah ya. Karena falasifah itu kan dia membedakan antara halun dan mahalun. Jadi ada huyula kan, si falasifah mah. Nah huyula ini kan dia jauhar. Ada surah juga kan. Surah ini dia pun jauhar. Nah, huyula ini sebagai apa? Dia halun atau dia itu mahalun? Huyula. Mahalun. Si surah halun. Jadi ini kan maudhu'. Jadi tempat kan begitu. Nah, nanti kalau dia itu sudah jadi jirim, karena jirim itu persatuan antara huyula sama arad, dia baru bisa kena sama arad-arad yang lain. Itu kan falasifah kayak gitu. Nah, yang menerima kismah yang iktiron tadi kita sebut begitu ya. Kismah yang iktiron tadi, bukan yang lidatihi. Tapi karena mengikuti sesuatu yang lain. Itu mahalun, itu dia termasuk kam iktiron begitu. Mahal itu. Minha itu huwal mahal. Kenapa? Karena dia itu mahal bihasabil miqdaril halifihi. Karena dia itu mahal dilihat dari segi miqdar, ukuran al-halifihi yang menetap padanya. Karena kan si falasifah begini, jadi kalau misalkan ini dia itu menerima miqdar 15 cm, si kertas ini, dia menerima miqdar 15 cm. Nah, yang diputusnya itu apanya? Miqdarnya. Si falasifah mah. Karena itu kan suruhnya begitu. Jadi mahalnya ini dia bisa terpotong karena ada halun, yaitu miqdar. Kalau nggak ada halun di situ, ini nggak bakal bisa terpotong. Itu si falasifah. Kami kesebelen. Lamun 15 cm cicing di dia bakal bisa dipotong mah. Wah bisa. Cek falasifah. Jadi kan bisa dipotong teh naonna? Sentianana. Berarti si huyula iya ya kapotong ku sabab dirina atau ku sabab nuturkeun. Tuh gitu sih falasifah mikirna teh. Sabab nuturkeun. Jadi halun ini adalah yang menerima kismah karena sesuatu yang lain. Paham? Itu cara mikirnya sa falasifah. Karena mereka itu sudah karena dari awal mereka itu sudah punya pikiran bahwa si miqdar ini dia amrun khariji. Karena dari awalnya huyula wasuroh begitu. Awalnya itu usulnya huyula plus suroh. Jadi tatkala dipotong apa surohnya? Karena kalau surohnya tidak ada, huyula kan begini. Jadi huyula itu kan si dia kan si eta makan kodim alam teh. Jadi kenapa alam itu bisa tanawu, bisa bermacam-macam? Karena hululnya suroh. Kalau suroh ini dicabut, itu yang ada huyula saja. Jadi wiratul wujud dirinya, mana juga namanya. Wiratul wujud teh. Yang ada huyula begitu. Nah huyula satu tidak akan bisa dipisahkan daripada huyula yang lain, tidak bisa dibedakan dari huyula yang lain kalau tidak ada suroh yang hulul di situ. Maka jika dia tidak ada suroh yang hulul, apakah huyula ini dia menerima keterputusan? Tidak menerima keterputusan. Nah, karena dipotongnya surohnya. Tatkala sudah ada suroh, jadi surohnya yang dipotong. Jadi surohnya ini yang menerima kam, sedangkan huyulanya tidak. Begitu. Makanya huyula itu mahal. Tapi kan dia terpotong juga. Cuman terpotongnya ngikut. Begitu. Jadi ini salah satunya adalah mahal. Itu si siapa? Si falasifah. Jangan jadi mangguk tanda setuju.
Karena kalau kita itu kan nanti hakikatuhu arad itu akwan itu 4 yang maujud bil kharij itu. Akwan itu dalam pengertian apa? Aradnya. Taharuk, sukun, infikak, infisol begitu. Ya, malah kalau mutakalimin yang ekstrim-ekstrim cuma 2 aja. Taharuk pas sukun saja. Cuma 2. Nah, ini kan dari taharuk sukun itu akhirnya kalau misalkan kita memotong itu kan kita hanya apa? Kita hanya infisol, kita hanya memisah saja kan sesuatu yang tadinya mutasil, sesuatu yang tadinya bersambung kita pisahkan. Bersambung lagi kita pisahkan lagi. Tapi kan kita jadi lihat ada 2 mahiyah tuh. Yang tadinya satu mahiyah itulah kismah tadi. Pahamnya? Nah, wal awwalu kam muttasilun bil arad wasani kam munfasilun bil arad. Yang pertama itu kam muttasil bil arad, yang kedua kam munfasil bil arad. Ya, makanya nanti di bil arad disebutnya. Ya, ini kam bil arad. Ini falasifah. Nah, nanti kita melihat apa? Al-halu fil kami, seperti kita nanti cahaya, warna nanti dibahas. Itu masuknya kemana? Kasihan kalian ini sudah pada ayo kerceng-kerceng-harna itu. Rek 2 jam deh gahayu. Ya udah kalarunya ya. Telat panas ya. Tadi nggak bakso 2 mangkok. Tambah cuanki. Aduh. Mana? Ini falasifah dulu. Falasifah dulu. Jadi baru 1 ya. Engkau mau ditaruh salaman sabaraha? 258. Pembahasan tentang cahaya. Hah? Ya kam. Tapi nuju nggak bahas eta itu. Namun kam nggak bisa balik dari tadi, bolak-balik itu tadi. Ya bisa diulangi lagi begitu. Maju-maju. Ayo pertarasan. Mu'tazilah ada di antara falasifah jeung mutakalimin. Wah, moal dia mah. Urang nyanak nu ekstrim, engke Mu'tazilah sok ucul asli sok kitu dia. Dina bab ieu nuturkeunana kanu falasifah, dina bab ieu nuturkeunana ka ahlus sunnah begitu. Engke mencela-mencele si Mu'tazilah. Betul Ustaz? Saya orang tutup majelis kawasan alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadaya dari hamputan Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis tatan kafarat kana kelapatan orang sadayana, oge jantan wasilah kepola orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kala ketang. Ya suatu lama eusan ya. Lumayan Sabtu Minggu pan libur. Wah Waji. Oh ya, Han enggak usah sih hanya Han. Ini buat short. Nah, ini ada permasalahan. Orang-orang berkata bahwa Bani Ba'alwi itu mereka mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ditekankan, mereka itu tidak mengaku, mereka itu diakui. Itu 2 perkara yang berbeda. Mengaku sebagai dzurriyyah Rasul dan diakui sebagai dzurriyyah Rasul. Kalau sudah diakui sama orang, meskipun dirinya nggak mau ngaku, ya tetap diakui. Ini manqobahnya ada, ya. Robitoh Alawiyah ada robitohnya. Ditanya ke Mesir diakui, ditanya ke Arab diakui, ditanya ke Yaman diakui, ditanya ke ahli nasab ini diakui. Kemudian kita lihat ulama-ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani mengakui, Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengakui. Ba'alwi ini itu sudah derajat ke dzurriyahannya itu ijma, mujma' alaih. Dan itu sudah kenyataannya begitu. Kamu tidak akan bisa membangkitkan lagi orang-orang yang sudah mengakui Bani Ba'alwi ini sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW untuk dipaksa tidak mengakui. Pengakuan itu dibawa oleh mereka sampai wafat.
Ya, dan kenyataannya sudah seperti itu. Dan kamu tidak mau mempercayainya, kamu tidak bisa merubah kenyataan. Bahwa kenyataannya sudah seperti itu. Dan ijma ini adalah dalil terkuat di dalam agama. Buat kalian yang membohongkan ijma, belajar ijma itu apa. Karena pengikutnya Imad itu nggak paham. Ijma itu apa. Ya. Kalau kenyataannya sudah begitu, kamu mau mengaku, kamu tidak mau mengaku, itu tidak akan bisa merubah kenyataan. Deal with it. Ya, cek bahasa Sunda nama lebok kusia gitu tuh teh. Udah nggak bisa. Nah itu. Kemudian ada yang mengatakan Imad ini adalah mujaddid abad ini. Ini nih. Kita ketawa dengernya itu. Ini perkataan orang-orang yang nggak punya ilmu. Seperti ini, ya. Dia itu bilang sama orang lain jangan mengkultuskan habaib, jangan mengkultuskan zuriyahnya Rasulullah, tapi dia sendiri mengkultuskan si Imad ini. Nih, mujaddid itu dia bukan meruntuhkan ijma, bukan meruntuhkan ketetapan yang sudah tetap selama ratusan tahun. Yang namanya mujaddid itu dia memperbaharui di dalam metode menyampaikan suatu ilmu. Contoh misalkan mujaddid dalam bidang ilmu akidah siapa? Al-Imam As-Sanusi. Selama ratusan tahun Asy'ariyah dan Maturidiyah ini punya madrasah masing-masing. Asy'ariyah punya pola pikir sendiri, Maturidiyah pula punya pola pikir sendiri. Kesimpulannya ada yang ijma, ada yang khilaf. Yang khilafnya ini tidak mengeluarkan dari agama. Datanglah Imam Sanusi menyatukan kedua madrasah ini. Madrasahnya Asy'ariyah dan madrasahnya Maturidiyah. Jadilah Sanusiyah. Beliau tuh mujaddid. Makanya kalau ditanya hukum-hukum yang subut oleh Asy'ari sama nanti diakuinya dengan hukum-hukum yang disebut oleh Maturidi. Kalau Imad mah akhir zaman itu mah masa mujaddid meruntuhkan kesepakatan para ulama dulu? Dan ada kaidah ya, tasdikul kadzib kadzib atau tasdikul kadzib kizbun. Membenarkan orang yang berbohong itu berbohong. Imad ini sudah mengatakan guru-guru kita yang mengisbat Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW berbohong. Secara lazim, mulutnya gak bakalan berani ngomong kayak gitu. Mulutnya gak bakalan berani ngomong Mbah Maimun, bohong. Syekh Nawawi Al-Bantani, bohong. Ibnu Hajar Al-Haytami, bohong. Gak bakal berani tuh ngomong kayak gitu. Tapi lazimnya tatkala dia tidak mengakui yang diakui oleh mereka, itu telah menyebutkan mereka bohong. Dan kamu tinggal milih posisi mau di mana. Ya. Hah? Si Mujib Garut. Bung, ayo ngobrol kan ada deket. Deket tapi si kontrong. Sarwa bae, kalau tambah deket gitu. Ayo mau dikontrol lah, kasih tahu aja. Deket kontrol lah, si Mang eta mah. Gitu sama aja, kamu mau di mana? Apa? Posisi. Mau posisi mentasdik. Kalau kamu sekarang mentasdik iman, berarti kamu takzib kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya saya nggak mau bilang Imaduddin Al-Bantani, saya bilangnya Al-Konohawi. Ya, Al-Konohawi ngapain bilang Al-Bantani itu? Gak mau saya bilangnya itu. Ya, ini nggak bisa. Kalau kamu berposisi mentasdik Imaduddin, kamu mentakzib Syekh Nawawi. Kalau kamu mentasdik Syekh Nawawi, kamu harus mentakzib si Imad. Itu sudah lazimnya. Kalau kamu apa? Konsisten di dalam berpikir. Nah, satu lagi apa tadi ya? Lupa aing. Oh ya, satu lagi itu
Satu lagi begini, kamu ada yang marahin sama saya. Kamu itu yang sopan sama orang tua. Kiai kok disebut si? Kenapa nggak bilang kiai? Nih ya, saya itu misalkan kontrak sama dokter Sugeng, saya masih sebut dokternya itu. Kenapa? Karena dokternya itu hasil sekolah. Ada yang meluluskannya, punya ijazah. Saya nggak setuju sama dokter Sugeng itu. Omongannya pun banyak masalah. Tapi saya sebut dokter Sugeng. Karena dia hasil sekolah. Saya nggak sopan kalau nyebut nama itu. Tapi si Imad itu kiainya juga nggak tahu dapat dari mana. Siapa yang bilang dia kiai itu siapa? Mau ilmunya kayak gitu. Ya, mantiknya gak selesai itu. Kalau selesai itu orang-orang gak kayak Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu mantiknya selesai. Gak mungkin menafikan nasab orang yang sudah subut bil ijma. Fikih selesai, usul fikih selesai. Gak mungkin. Coba cari ulama-ulama yang dulu itu. Syekh Romdon Al-Buti. Siapa yang disebut semuanya itu? Syekh Ali Jumu'ah. Orang-orang yang paham, yang betul-betul kiai. Saya bilang dia kiai, saya merendahkan nama kiai. Guru-guru kita yang kiai itu nggak mau disamain sama si Imad. Ya. Terus yang saya sebut si itu cuma satu, yang saya gugurkan kekiaiannya cuma satu, si Imad saja. Si Imad mah menggugurkan Ba'alwi kehabibannya dari mulai yang paling atas, Ubaidillah. Semua digugurkan. Saya cuma satu. Ya kamu itu kalau mau ngomong-ngomong adab, jangan ngajarin saya adab. Saya itu ngaji gak pakai peci. Udah gak beradab saya mah. Gak usah diajarin adab. Saya mah gak punya adab gitu. Yang orang-orang ngajarin saya adab. Alah gak usah ngajarin saya adab. Kita debat dulu, apa takrif adab. Udah gitu. Nanti ketahuan yang beradab siapa. Kamu ngomong-ngomong adab aja gak tahu takrifnya. Adab. Yang beradab dong, apa takrif adab? Hakikatuhu apa? Sehingga bisa dikatakan yang ini beradab, yang ini tidak. Begitu. Udah kalau kamu bilang saya beradab, patokannya adab kamu, saya itu orang udah paling nggak beradab udah. Haji udah nggak pakai peci, nggak ada jenggot, pakai jas. Ya, gitu. Udah nggak usah. Beda semua. Beda semua. Gitu. Ini kalau ada yang protes-protes saya manggil Imad pakai si, alah kalau ada yang lebih jelek saya panggil sama yang lebih jelek itu. Ya, cuman nggak ada. Ya, gitu. Ya nggak usah segitu. Ada kehul keluar. Dan orang sadari diapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Ya majelis dan kafarat kanu kalapatan orang sadayana. Oge janten wasilah kembali orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh,